Salam Corsa dan salam Security First. Hari ini saya akan membahas tentang tahapan risk assessment. Apakah itu risk assessment? Risk assessment adalah analisa resiko security yang sifatnya adalah audit, ya, lebih kepada physical checklist. Sehingga sebelum kita lari ke tahapan-tahapan apa yang perlu kita lakukan dalam pelaksanaan risk assessment, kita harus mampu dulu mengidentifikasi objek pengamanan kita. Di mana di dalam objek pengamanan tersebut, apa sih yang ingin kita jaga? Adanya sebuah image dari sebuah perusahaan, di mana image ini mencakup tentang material, people, dan informasi. Sebelum kita juga lakukan assessment, kita harus paham betul bahwa di dalam integrated security system, bahwa pengamanan itu unsurnya bukan hanya single saja, bukan hanya satuan. Tapi ada empat hal penting yang harus dipenuhi. Apa itu? Pertama, kita bicara tentang physical protection. Bagaimana kita melakukan pengamanan, proteksi secara fisikal. Lalu di dalamnya ada procedural protection, ada prosedur untuk pengamanan. Lalu adanya security manning atau total kebutuhan tenaga kerjanya, serta electronic protection. Nah, inilah yang kita sebut sebagai bagian dari security system. Setelah kita memahami hal tersebut, perlu menjadi catatan kita bahwasanya jumlah anggota pengamanan atau satuan pengamanan di dalam instansi, jumlah personil satpam dalam suatu instalasi, rasionya tidak ditentukan oleh luas area, jumlah karyawan, atau nilai objek yang diamankan. Jumlah personil satpam dalam suatu instalasi ditentukan oleh berbagai faktor. Pertama, jumlah titik yang harus dijaga dan sistem yang akan dibangun. Kedua, waktu operasional, siang, malam, atau waktu operasinya perusahaan. Jumlah pintu masuk dan keluar yang akan menjadi akses kontrol kita. Peralatan security yang digunakan sebagai sebuah bagian standar minimal atau sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan di dalam objek tersebut. Yang kelima adalah jenis sektor atau objek yang diamankan. Ini akan menjadi beda karena ini menjadi karakteristik project dalam membangun sebuah sistem keamanan. Shift, ya, security di dalam bekerja itu ada shift gitu ya. Apakah ini 2 shift dengan schedule 12 jam atau 3 shift dengan schedule 8 jam. Lalu jenis produk atau jasa yang diproduksi oleh objek yang akan kita amankan ini akan mempengaruhi dari implementasi proses pengamanan aset dari perusahaan. Yang kedelapan adalah faktor eksternal atau lingkungan perusahaan, di mana kita akan mengantisipasi potensi gangguan dari lingkungan tentunya. Maka setelah kita memahami betul itu, kita akan melakukan tahapan assessment. Tahapan pertama yang paling penting dan sering terlewat di kita adalah melakukan perencanaan. Perencanaan adalah yang pertama harus kita lakukan dalam kita melakukan assessment. Lalu kita persiapan, di mana di persiapan ini kita menggali informasi-informasi tentang objek atau tempat yang akan kita lakukan assessment. Yang ketiga, baru kita melakukan tinjauan lapangan, site inspection. Kita harus lakukan physical sightseeing, kita harus lihat, kita harus mampu merasakan sehingga kita dapat feel-nya di sana apa yang kita lakukan.
Yang keempat adalah analisa, evaluasi, dan rekomendasi. Dan yang terakhir adalah penyusunan laporan. Apa yang kita perlu lakukan di dalam perencanaan? Pertama, menentukan jenis objek assessment kita atau sering kita sebut dengan OA. Lalu jenis target dan ancaman yang terjadi, yang bisa kita tarik ke belakang dan apa yang sedang terjadi. Jadwal kerja, personil, jumlah orang serta pembagian tugas dan tanggung jawab. Itu di tahapan perencanaan. Lalu bagaimana di perencanaan mencakup tentang kerawanan? Maka kerawanan-kerawanan kita identifikasi dan setiap kerawanan dari sebuah industri atau OA, object assessment tadi, itu beda-beda gitu ya, tergantung industrinya. Nah, di ancaman biasanya yang sering kita antisipasi dari keamanan adalah apakah adanya pencurian dari eksternal, adanya pencurian dari internal, adanya penyalahgunaan jabatan dan lain-lain, masih banyak tentunya. Lalu target, biasanya target yang disasar itu apa? Aset fisik dan non fisik, bisa juga uang. Lalu di pencurian internal itu ada aset fisik dan uang. Penyalahgunaan jabatan biasanya uang. Nah, biasanya di penyalahgunaan jabatan ini cukup sulit karena biasanya kegiatan yang dilakukan bukan physical crime lagi, tetapi sudah mengarah ke white collar crime. Nah, di dalam konteks tersebut, maka apa yang kita lakukan assessment? Pertama, kita harus mampu melihat perimeter. Okay? Perimeter sekitar dari OA, object assessment tadi, apakah udah ada pagarnya? Okay? Sehingga dengan adanya pagar, dalam konteks pencurian eksternal, kita mampu mendelay atau menghambat ya, untuk orang melakukan kejahatan. Perimeter tidak akan berpengaruh terhadap pencurian internal, yang dalam internal, dan penyalahgunaan jabatan. Lalu pencahayaan. Pencahayaan, apa pentingnya pencahayaan? Dari eksternal, maka kita mampu mendeter, deterrent effect, karena suasananya terang, mendelay, menghambat atau mendeteksi orang dari pihak luar akan melakukan kejahatan atau crime di dalam lingkungan kita. Kalau pencurian internalnya itu tidak berpengaruh, penyalahgunaan jabatan tidak berpengaruh. Lalu berikutnya jenis ancaman dan sistem pencegahan ini ada konstruksi dan kendali akses. Kalau di konstruksi dan kendali akses terhadap kejahatan yang dilakukan eksternal atau pencurian eksternal, kita mampu melakukan deteksi. Terhadap pencurian internal juga kita melakukan deteksi. Namun di penyalahgunaan jabatan ini tidak masuk. Selanjutnya apa yang kita perlu lihat lagi adalah deteksi barang terlarang. Deteksi barang terlarang untuk eksternal ini kita mampu mendeteksi. Lalu di internal juga kita mampu mendeteksi. Penyalahgunaan jabatan ini tidak masuk dalam kategori ini. Sistem alarm atau tanda bahaya. Maka untuk pencurian eksternal ini mampu mendeter dan mendetek. Tapi internal tidak tercakup. Penyalahgunaan jabatan tidak tercakup. Lalu penerapan sistem CCTV. Closed circuit TV. Pencurian eksternal kita akan mampu melakukan deter, delay, dan detect. Pencurian internal kita juga mampu mendeter, detect, dan delay. Nah, penyalahgunaan jabatan kita melakukan deterrent effect karena terpantau, gitu ya. Selanjutnya adalah penempatan satuan pengamanan. Dengan penempatan satuan pengamanan yang mencukupi dari objek assessment kita tadi, maka apa hal yang kita perlu, apa hal result yang ingin kita harapkan dari pencurian eksternal? Terjadinya deter, terjadinya delay, terjadinya detect, terjadinya respon. Karena kita punya petugas-petugas keamanan yang mampu mengamankan lokasi yang diamankan. Terhadap internal tentunya adanya delay, detect, dan respon. Penyalahgunaan jabatan ini tidak masuk dalam konteks ini. Penugasan satwa atau biasa kita pergunakan anjing atau canine untuk kejadian pencurian eksternal itu akan mampu mendeter dan merespon.
Lalu di internal kita mampu mendeter dan merespon juga. Di dalam konteks penyalahgunaan jabatan ini tidak tercakup. Prosedur. Nah, bicara prosedur ini menentukan dari semua sistem keamanan yang kita bangun. Di mana di prosedur tentunya ini akan ada di konteks pencurian eksternal ini akan terjadi adanya protap, prosedur dan ketetapan serta juker. Ada petunjuk pelaksanaan pekerjaan. Pencurian internal itu akan terdetek dan adanya protap, ya, prosedur dan ketetapan yang biasanya sering kita sebut dengan standar operating procedure. Bahkan tahapan yang lebih kecil kita sebut namanya post order atau perintah tugas pelaksanaan pos pengamanan. Di penyalahgunaan jabatan dengan kita membangun sebuah prosedur maka kita mampu mendeter, kita mendetek, kita mampu membangun sebuah prosedur dan ketetapan. Dengan adanya prosedur ini, kita mampu memperkecil, kita mampu menghambat, bahkan jika memungkinkan, mampu menghilangkan orang untuk melakukan kejahatan di lingkungan kita. Seperti yang pernah saya singgung, crime triangle, segitiga kejahatan, di mana adanya desire, atau niat, adanya ability atau kemampuan, dan adanya kesempatan. Hanya satu hal saja yang bisa kita hilangkan adalah opportunity. Prosedur adalah menghambat orang untuk melakukan kejahatan. Bahkan mudah-mudahan dengan prosedur yang baik dan lengkap itu meniadakan orang untuk melakukan kejahatan. Selanjutnya adalah yang ingin saya sampaikan, persiapan-persiapan lain dalam melakukan assessment adalah persiapan umum. Selain kita tadi udah object assessment-nya, maka kita harus mengetahui informasi situasi wilayah. Di mana di informasi situasi wilayah kita harus mampu mengidentifikasi tingkat kejahatan di sekitaran, pengangguran dan konflik nasional maupun daerah, isu-isu sosial, misalnya adanya kenaikan harga BBM, listrik, pencemaran yang dilakukan oleh OA, ini untuk kita bangun di dalam assessment report kita. Adanya aksi terorisme, adanya orang yang melakukan demonstrasi dan tujuan aksinya apa, tingkat keterkaitannya dengan objek assessment kita seperti apa, dan pola serangan mungkin berdasarkan historical yang pernah terjadi. Lalu kalau ada mungkin kita mampu membaca pandangan negatif dari kelompok masyarakat tertentu terhadap objek assessment yang kita lakukan. Lalu persiapan-persiapan situasi lingkungan apalagi yang kita perlu bahas adalah informasi tentang lokasi, gambaran umum masyarakat sekitar objek assessment, modus kriminalitas, tingkat kejahatan dan pengamanan wilayah di sekitar objek assessment, pola lalu lintas di sekitar objek assessment, lokasi titik rawan kejahatan di sekitar objek assessment. Lalu organisasi penghuni bangunan lain di sekitar objek assessment dan persepsi masyarakat terhadap objek assessment. Tinjauan lapangan pada saat kita melakukan inspeksi atau site inspection di OA, maka kita harus punya highlighted observasi. Observasi yang menjadi catatan penting kita yang harus kita lihat adalah akses utama, jendela dan akses lain, batas objek audit, sistem pencahayaan, tangga darurat, tempat penyimpanan, area pembuangan, personil keamanan, kinerja satuan keamanan, penentuan lokasi pos keamanan, infrastruktur pendukung, titik penempatan CCTV, dan pemantauan aktivitas. Terakhir, dari tahapan assessment ini tentunya kita harus menyusun laporan security assessment. Dalam menyusun sebuah laporan security assessment, maka penulisan laporan harus dapat kita lakukan secara sistematis, ringkas, menggunakan bahasa dan istilah yang mudah dimengerti. Di dalam laporan juga kita harus punya tahapan adanya pendahuluan, hasil temuan audit, isi, kesimpulan rekomendasi, dan rangkuman atau penutup di mana hasil assessment tadi akan diimplementasikan dalam kegiatan pengamanan objek assessment tersebut. Sekian penjelasan tentang risk assessment. Tunggu video security first selanjutnya. Salam Korsa. Jangan lupa like, subscribe,
comment, and share. Bye.